Oke. Pada waktu makan, sekarang ini kayaknya, nah kalau anak-anak SD, TK mungkin hanya beberapa jam ya, makanan yang dimakan mungkin hanya di dalam kelas dan kita nggak usah sampai pergi ke kafetarianya sekolah, karena kadang-kadang kalau anak-anak ini full day, mereka kan diberi makan dari sekolah, bawa dari rumah dalam kelas, makanya di ruangan kantin ya. Nah, ini juga bisa jadi masalah buat anak-anak ini, karena kalau dari tingkat kebisingan atau bau yang dia, kan baunya bermacam-macam makanan, dan keramaian, dia melihat banyak orang, nah itu akan jadi masalah buat dia. Hal ini ya bisa jadi ide gini, kalau mau makan, dia masuk di ruang makan, dia sebelum atau sesudah teman-teman yang lain masuk dan mendapat tempat duduk, dan dia akan mungkin mendapat tempat duduk yang jauh dari keramaian. Ya. Hal-hal ini perlu saya sampaikan perlu diamati, dan saya pikir untuk sekolah yang mau menerima anak kita di dalam sekolahnya, dia juga sudah siap untuk bahwa anak kita ini anak special need yang kebutuhannya tidak sama dengan kebutuhan anak-anak yang lainnya. Nah, saya berharap Ibu Bapak mendapat kemudahan untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk mengkomunikasikan kebutuhan anak kita. Jadi anak kita di sini mungkin kalau antrinya paling belakang. Nah, dengan teman yang ditunjuk untuk menemani dia. Jadi anak kita belajar selama di sekolah untuk melakukan hal-hal yang nggak terlalu berbeda dengan anak lainnya, ya. Dan karena hal ini dilakukan tiap hari, maka anak kita akan, ini di sekolah itu juga saya pikir adalah tempat untuk melatih kemampuan dia untuk bersosialisasi secara pasif ya. Jadi sebelum dia melakukan secara aktif, nah dia kan harus tahu kekurangan dia dan apa yang terjadi sebenarnya di lingkungan luar sana. Nah, kalau itu terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh dia? Seperti kalau tempat bising, dia bisa memakai kayak headphone ini ya, untuk meredam suara yang masuk. Nah, atau dia bisa yang paling akhir keluar atau paling awal masuk. Nah, itu dia sudah punya ide. Oh iya ya, kalau saya mempunyai masalah ini, saya bisa dengan trik seperti ini bisa menyelamatkan dia. Nah, nanti ini juga akan dia pakai sepanjang hidupnya. Jadi memang kita harus keluar di rumah mungkin lebih nyaman ya, tapi akhirnya anak kita itu nggak pernah tahu bersosialisasi yang secara yang sesungguhnya, yang dimana ya kita tahu kalau kita mau bersosialisasi itu pasti ada banyak ya halangan lah. Tapi halangan itu kalau kita melihat cuma sebagai kesulitan, nggak kita pecahkan, itu nanti tambah lama tambah banyak halangannya. Karena anak kita anak kita udah dewasa, pasti masalah atau kebutuhan yang timbul akan ada yang lain. Nah, jadi menurut saya di setiap fase umur anak kita punya halangan. Tapi itu pecahkan, jangan dihindari. Kalau dihindari, anak kita akhirnya nggak bisa apa-apa. Bisanya mungkin di rumah saja. Dan akhirnya kita pun sebagai orang tua atau saudara-saudaranya pun merasa sulit untuk bisa membawa anak-anak ini keluar dari rumah. Karena kita kan tahu anak-anak ini nanti akan menjadi besar. Dan kalau
dia tidak kita address, semua masalahnya itu harus kita address satu-satu, supaya nanti pada waktu dia dewasa, kita cuma tinggal masalah yang untuk orang dewasa. Seperti anak kita, kalau kita punya anak yang lainnya, mereka pasti punya setiap fase kehidupan mereka, problemnya berbeda. Nah, kita harus siap. Dulu waktu kita kecil kita berpikir, kalau anak kita udah dewasa mungkin udah agak besaran nggak ada problemnya. Nyatanya juga nggak gitu. Anak kita masih memberikan kita problem-problem yang harus kita hadapi. Ya udahlah. Kalau mamanya terus nanti kalau sudah besaran lagi mungkin universitas anak kita udah enak lah, anak kita sudah mandiri, belum tentu. Problemnya mungkin ada yang lainnya lagi ya. Jadi kita harus mau menghadapi problem saat ini. Nggak usah mikir yang lain-lainnya, yang depan-depan. Seperti ada perkataan gini, kalau kita sekarang terkena badai, jangan khawatir, akan ada menyusul badai-badai lainnya akan datang ke kita. Nah, jadi kita nggak usah bingung. Nah, nggak akan kekurangan badai. Badai itu pasti akan datang pada waktunya. Nah, untuk noise cancelling ini saya ada ketemu di Shopee. Harganya juga nggak terlalu mahal. Dan juga kalau kita pakai headphone kayak orang dewasa itu kan aneh. Orang-orang kan akan melihat, kenapa ya anak ini kok pakai headphone kemana-mana ya. Kalau kita pakai ini kan lucu ya, masih ada seperti anak kecil. Nah, mungkin untuk memakai headphone ini, nanti ada step-stepnya. Nah, kalau kesulitan, kita cari cara bagaimana dia sampai mau memakai headphone. Nanti mungkin nanti saya mau membuat pertemuan hanya mengulas hal-hal yang kecil-kecil yang menurut saya itu kayak seperti anak saya memang harus pakai headphone, tapi anak saya tidak mau pakai headphone. Bagaimana caranya? Nah, itu. Saya akan buat seperti itu yang kecil-kecil, yang kayaknya bukan hal yang besar, tetapi ini membuat pelaksanaan dari program kita jadi nggak bisa dilakukan karena hal-hal itu. Oke, saya kembali lagi ke ini. Sampai mana ya ini ya? Nah, ini sudah tahu ruang makan, ini udah. Nah, saya perkenalkan learning bricks ya. Saya bingung menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia itu seperti istirahat. Tapi istirahat kalau yang pada anak-anak lainnya kan lumayan lama ya. Mungkin 15 menit ya. Tapi ini hanya learning breaks itu bisa berkali-kali dalam satu sesi pembelajaran. Yang saya tahu itu satu sesi pembelajaran untuk anak TK itu kira-kira 45 menit ya. Nah, dalam satu sesi pembelajaran itu mungkin kita akan tahu anak saya bisa fokus atau bisa duduk melihat mengikuti pelajaran sekolah itu hanya selama 5 menit. Setelah 5 menit anak saya pasti lari-lari lagi. Nah, kalau kita tahu seperti itu, kita lakukan learning breaks ini. Jadi kita lakukan break itu istirahat kecil. Kalau daripada anak kita paksa untuk duduk terus di dalam kelas selama 45 menit, sisanya anak kita tuh hilang. Nah, tapi kalau kita membuat anak kita udah bisa duduknya 5 menit, oke. Setelah 5 menit kita kasih break 1-2 menit, ya. Itu bisa di dalam kelas. Bisa juga kita lakukan di luar kelas. Kalau maunya kelasnya itu cuma kecil ya. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kelas atau mungkin bisa dilakukan di luar kelas. Ya tergantung situasi di dalam kelas ya. Nah,
itu kalau pokoknya shadow-nya, ada shadow atau kita orang tua atau caregiver, suster ya, yang menemani dia masuk di sana, dia harus tahu kapan anak kita itu kelihatan gelisah. Nah, karena anak-anak pada umumnya dia tidak bisa tahu kebutuhannya dia apa. Tapi pokoknya saya sudah nggak enak, saya pengen keluar dari, saya nggak mau duduk lagi, saya maunya lompat-lompat. Nah, sebenarnya itu kebutuhan dia. Kalau kita berikan dia lompat-lompat 1-2 menit, nanti setelah itu dia duduk lagi, kembali duduk di kelas 5 menit, dia masih bisa duduk dengan bagus. Maka dari itu tadi saya ngomong, kalau bisa duduknya dekat pintu, kalau mau keluar nggak mengganggu aktivitas di dalam kelas gitu ya. Setelah itu kegiatan sensori yang mau kita berikan atau yang biasanya anak inginkan, itu kita udah tahu duluan. Nah, kita bisa melihatnya mungkin pada waktu di rumah, nah ini suka melakukan kegiatan apa. Dan kita pilih yang simpel-simpel aja, nggak bisa, misalnya gini, anak saya sukanya bergelantung di monkey bar. Monkey bar itu yang gantungan monyet tuh adanya di itu di ruang di tempat bermain, mungkin jauh dari kelas. Tapi kalau kita maunya bolak-balik gitu kan menghabiskan waktu. Jadi kita harus mungkin, oh berarti kalau anak ini suka monkey bar, berarti dia tuh suka memberikan input di join-join ini, join pergelangan tangan, di jari-jari tangannya, di sikunya, nah, di bahunya. Maka dari itu kita akan berikan aktivitas lain yang serupa inputan sensorinya, tetapi nggak usah pakai harus lari ke monkey bar. Gitu ya. Nanti ada yang namanya dengan pakai tembok aja. Kayak kita push up dengan tembok itu. Nah, itu mungkin bisa kita perkenalkan ke anak kita supaya kita juga kalau itu terlalu tidak memungkinkan, kita bisa kasih kegiatan lain yang inputannya sama dengan yang dilakukan di monkey bar. Oke. Nah, untuk kalau kita punya anak yang masih belum bisa berkomunikasi secara verbal, ya kita harus punya kartu-kartu yang biasanya anak suka lakukan. Seperti, oh anak ini suka ini jumping, ini gambarnya trampolin sama dia lompat-lompat di sini. Oh, jadi saya sediakan itu di satu lembar, kira-kira dia mau milih yang mana. Yang memungkinkan ya, yang memungkinkan kita lakukan di sekolah. Yang satu mungkin dia sukanya bukan roll a ball, itu menggelindingkan bola. Nah, atau dia suka naik turun tangga, ya naik tangga turun tangga. Nah, dia ada pijatan deep pressure. Deep pressure itu, nah, sesuatu yang inputan dari tactile dan juga proprioseptif yang menenangkan. Yang salah satu seperti squeeze, apa ya, squeeze, ya seperti apa, satu pijatan, tapi pijatannya itu kan kalau kita pijat itu kan banyak macam ya. Ada yang di sliding ini ya, ada yang juga seperti ini, ada juga yang begini-begini. Nah, ini lebih ke arah sesuatu yang menenangkan seperti ini, tapi itu pelan-pelan. Ini berkaitan dengan juga input di join-join kita. Nanti kalau saya ada, kita bahas mengenai apa saja sih kegiatan deep pressure ini. Terus mungkin ini adalah Superman roll. Nah, kita kalau saya melihat ini, anaknya di bawah, terus kita ambil bola besar, nah, kita gelindingkan di atas tubuh anak. Biasanya anak senang karena itu dia merasakan pressure. Pressure itu pijatan
yang nyaman, tapi tidak merasakan, tidak ada rasa sakitnya gitu ya. Nah, yang ketiga ya ini bouncing di ball. Bouncing itu apa ya? Memantul-mantul di atas bola. Ada juga ini apa namanya, dia mungkin suka play attack game. Mungkin ini berlari terus mungkin bekejar-kejaran. Nah, jadi semua ini gambar. Ini kan gambar ini memang kita harus beli kalau kita mau gambar seperti ini. Tetapi saya berpikir ini enggak harus gambar yang seperti ini. Ibu gambar asli aja, mungkin gambar anak kita sedang roll the ball, menggelindingkan bola, kita foto. Jadi kita koleksi foto-foto yang anak koleksi aktivitas dari anak kita yang dia paling sukai. Nah, kalau nanti terus kita ajarin dia untuk memilih, caranya memilih kartu. Nah, itu juga caranya memilih kartu itu juga harus ada caranya juga. Oke, nanti mungkin saya akan kasih caranya membuat anak kita tahu bahwa kartu ini bisa jadi alat komunikasi antara dia dengan orang-orang sekitarnya. Dan juga jadi alat komunikasi dari orang-orang sekitarnya ke dia. Ya. Itu nanti harus ada sesi tersendiri.